Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Pada pertemuan hari ini, bab 1 masih matrik, itu untuk pertemuan kedua, yaitu operasi matriks. Standar kompetensi itu menggunakan konsep matrik, vektor, dan transformasi dalam pemecahan masalah. Kompetensi dasarnya yaitu menggunakan sifat-sifat dan operasi matrik untuk menunjukkan bahwa suatu matrik persegi merupakan inverse dari matrik persegi lain. Operasi matrik, nanti yang pertama ada penjumlahan dua matrik, pengurangan dua matrik, yang ketiga adalah perkalian matrik dengan bilangan real, yang keempat adalah perkalian dua matriks. Yang pertama yaitu penjumlahan matrik. Misalkan A dan B adalah matrik berordo M kali N dengan elemen-elemen A, IJ dan B, IJ. Jika matrik C adalah jumlah matrik A dengan matrik B atau C sama dengan A plus B, maka matrik C juga berordo M kali N dengan elemen-elemen ditentukan oleh C, IJ sama dengan A, IJ plus B, IJ ya, untuk semua I dan J. Contoh matrik A-nya elemennya adalah 10, 4, 5, 8, dan matrik B elemennya 2, 3, 1, min 6. Nah, untuk penjumlahannya A plus B, ini penjumlahannya adalah itu dengan cara menjumlahkan elemen matrik yang seletak, yaitu 10 dengan 2 ya, 10 ditambah 2 berarti yang seletak lagi 4 ditambah 3 5, yang seletak dengan 5 ditambah 3 adalah 1, berarti 5 plus 1 8 plus min 6 ya. Jadi hasilnya A plus B yaitu 12, 7, 6, dan 2. Itu adalah penjumlahan matrik. Ordonya harus sama. Sifat-sifat penjumlahan matrik, misalkan A, B, C, dan D adalah matrik-matrik yang berordo sama, maka dalam penjumlahan matrik, 1 bersifat komutatif, yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang kedua bersifat asosiatif, dalam kurung A plus B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B plus C. Yang ketiga, terdapat sebuah matrik identitas, yaitu matrik 0 yang bersifat A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A. Hasilnya atau sama dengan adalah A. Yang keempat, semua matrik A mempunyai lawan atau negatif. Min A yang bersifat matrik negatif A disebut inverse aditif atau inverse penjumlahan bagi matrik A. Yang kedua adalah pengurangan dua matrik. Misalkan A dan B adalah matrik-matrik yang berordo M kali N. Pengurangan matrik A dengan matrik B didefinisikan sebagai jumlah antara matrik A dengan lawan dari matrik B. Ditulis A min B sama dengan A plus dalam kurung min B. Atau misalkan A dan B adalah matrik-matrik yang berordo M kali N
dan masing-masing mempunyai elemen-elemen A, I, J, dan B, I, J, jika matriks C adalah hasil pengurangan matriks A dengan matriks B atau C sama dengan A min B, maka matriks C berodo M kali N dengan elemen-elemen ditentukan oleh Cij sama dengan Aij min Bij untuk semua I dan J. Contoh, jika C sama dengan 3 min 5 4 2 dan D 1 min 10 6 7, maka C min D sama dengan, ini sama dengan penjumlahan, yaitu elemen yang seletak, itu 3 dengan 1, jadi 3 min 1 min 5 dikurangi min 10, 4 dikurangi 6, 2 dikurangi 7, jadi hasilnya 2 5 min 2 min 7 min 5. 3. Perkalian suatu bilangan real terhadap matriks. Misalkan A adalah suatu matriks berodo M kali N dengan elemen-elemen A, I, J, dan K adalah suatu bilangan real. Jika matriks C adalah hasil perkalian bilangan real K terhadap matriks A, ditulis C sama dengan K kali matriks A. Maka matriks C berodo M kali N dengan elemen-elemen matriks C ditentukan oleh Cij sama dengan K A I J untuk semua IJ. Contoh, jika matriks A sama dengan elemennya adalah 2 3, maka 2 kali matriks A itu adalah semuanya elemennya dikalikan 2, yaitu 2 kali 2 2 kali 3. Hasilnya 2A adalah 4 dan 6. Sifat-sifatnya, misalkan P dan Q adalah bilangan-bilangan real, A dan B adalah matriks-matriks berodo M kali N, maka perkalian bilangan real dengan matriks memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Nomor 1, dalam kurung P ditambah Q kali A sama dengan P kali A ditambah Q kali A. Nomor 2, P dalam kurung A ditambah B sama dengan P kali A ditambah P kali B. Nomor 3, P dalam kurung Q kali A sama dengan dalam kurung P kali Q kali A. Nomor 4, 1A itu sama dengan A. Nomor 5, min 1 kali A sama dengan min A. Yang keempat, perkalian dua matriks. Perkalian matriks berodo 1 kali N terhadap matriks berodo N kali 1. Misalkan A adalah matriks baris berodo 1 kali N, berarti A sama dengan A11, A12, A13 sampai A1N. Dan B adalah matriks kolom berodo N kali 1, berarti P A11, A21, A31 sampai AN1. Jika C adalah matriks hasil perkalian matriks A terhadap matriks B dan C sama dengan AB, maka matriks C berodo 1 kali 1. Dalam hal ini C adalah sebuah skalar. Matriks C itu ditentukan oleh C sama dengan A11 B11 plus A12 B21 plus A13 B31 plus sampai plus A1N kali BN1. Contoh, jika A sama dengan 4 min 2 dan B sama dengan 31,
maka AB sama dengan 4 min 2 3 1. Berarti 4-nya dikali 3 ditambah min 2 kali 1. Hasilnya adalah 10. 12 dikurangi 2, 10. Selanjutnya, jika A sama dengan 3, 4 min 2 dan B 4, 5 min 6, maka perkalian A kali B 3 kali 4, 4 kali 5, min 2 kali min 6, hasilnya adalah 44. Yang B, perkalian matrik berordo M kali N terhadap matrik berordo N kali M. Misalkan A adalah matrik berordo M kali N dan B adalah matrik kolom berordo N kali 1. Nah, seperti di layar itu matrik A-nya dan matrik B-nya. Jika C adalah matrik hasil perkalian matrik A terhadap matrik B dan C sama dengan AB, maka matrik C berordo M kali N jika N kali 1 atau M kali 1. Dalam hal ini C adalah suatu matrik kolom. Matrik C ditentukan oleh C itu ya, A11 B11 ditambah A12 B21 ditambah A13 B31 ditambah titik sampai A1N BN1. Contoh, jika A sama dengan 3, 2, min 4, 6 dan B sama dengan 4, 8, maka A kali B berarti 3 kali min 4, 2 kali 8 min 4 kali min 4 ditambah 6 kali 8 sama dengan elemennya adalah 4, 6, 4. Yang C, perkalian matrik berordo M kali N terhadap matrik berordo N kali N. Misalkan A adalah matrik berordo M kali N dan B adalah matrik berordo N kali P. Nah, ini seperti ini. Nah, jika C adalah matrik hasil perkalian matrik A terhadap matrik B dan C sama dengan AB, maka matrik C berordo M kali N jika N kali P atau M kali P. Itu. Maka elemen-elemen matrik C pada baris ke-1 dan kolom ke I ya. Ini Bagus ulangi, elemen-elemen matrik C pada baris ke I dan kolom ke J ditulis CIJ, diperoleh dengan cara mengalihkan elemen-elemen baris ke I dan matrik dari matrik A terhadap elemen-elemen kolom ke J dari matrik B. Kemudian masing-masing dijumlahkan. Pernyataan ini ditulis sebagai ini berarti CIJ sama dengan K sama dengan 1 sigma K sama dengan 1 sampai N AIJ B KJ ya. Saya ulangi, Pak Guru ulangi, CIJ sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N A IK kali B KJ. Selanjutnya sifat-sifat perkalian dua matrik. Yang pertama adalah perkalian matrik pada umumnya tidak komutatif. A, B tidak sama dengan B kali A kecuali untuk matrik-matrik khusus. Nomor 2, perkalian matrik bersifat asosiatif. Itu dalam kurung AB kali C sama dengan A dalam kurung B kali C. Yang ketiga, perkalian matrik bersifat distributif kiri. A dalam kurung B ditambah C sama dengan AB ditambah A kali C. Distributif kanan dalam kurung B ditambah C kali A, berarti B kali A ditambah C kali A. Dalam perkalian matrik yang hanya memuat matrik-matrik persegi
dengan ordo yang sama terdapat sebuah matrik identitas, yakni matrik satuan atau satu yang bersifat 1 kali A sama dengan A kali 1 sama dengan A. Yang kelima, yang A itu jika A kali B sama dengan 0 belum tentu A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. B, jika A kali B sama dengan A kali C, itu belum tentu B sama dengan C. Nomor 6, jika P dan Q adalah bilangan-bilangan real serta A dan B adalah matrik-matrik, maka berlaku bilangan dalam kurung P kali A dikalikan dalam kurung Q kali B sama dengan dalam kurung P kali Q dikalikan dalam kurung A kali B. Selanjutnya, jika A absen dan B absen berturut-turut adalah transpos dari matrik A dan matrik B, berlaku hubungan dalam kurung A B absen sama dengan B absen kali A absen. Nah, untuk hari ini cukup. Sekian dulu dari Pak Guru. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar. Ya, untuk hari ini terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.